Sifat orang beriman dan balasan mungkin mukminin yang beriman, takin takwa. Orang mukmin pasti beriman, kan belum mutakin, belum tentu. Bahkan 5 ayat pertama Al-Baqarah ini kita termasuk cuma sempurna ketakwaannya gitu kurang lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada gaib. Yuqimus shalah. Mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak. Hmm. Walladzina yu'minuna ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum dan yakin sama akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ulaika humul muflihun. Jadi ciri iman mukmin di sini pertama iman yang gaib, kedua mendirikan sholat, ketiga berinfak, bisa eh, zakat, terus iman kepada kitab, yang kelima iman kepada hari akhir, hari akhir, hari kiamat. Mereka itu yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, berikutnya Pak Jamal. Qiraat fihi quri'a fihi mausulan biya. Fihi itu ada yaknya. Siapa itu yang baca begitu? Ibnu Katsir. Fihi panjang, ada yaknya. Wabil akhirah quri'a wabil akhirah bitaskini arif wa ikraril allati ba'daha lil qat'i wabila lam ta'rif akhirah bil qat'i hamzah qata'. Siapa begitu? Qiraat jumhur, mayoritas ulama. Ya, berikutnya Pak. Dua. Wabil akhirah hamzah bila akhirah wa naqlul lam, maka harkat hamzah dipindahkan ke lam di bila akhirah waras, selesai qiraat. Al-i'rab alif lam mim ahruf ah muban mabniyah gairi, alif lam mim mabni, mabni amal apa coba? Lam mim mabni ala sukun. Kadzalika sair hurufil hija suar. Demikian juga toha sukun, yasin mabniun ala sukun, qaf mabniun ala sukun, nun mabniun ala sukun. Tuh, semuanya mabni. Berikutnya za isim isyarah mabni, za panjang ala sukun fi maudhi mahalnya rofa. Kenapa? Imam mubtada. Ja mubtada. Linya itu namanya lil bu'di.
K-nya namanya lil khitab. Di sini ini Arab. Ya. Alkitab khobar. Dalika alkitab. Wa imma khobar mubtada muqaddar. Bisa juga khobar mubtadanya muqaddar ditakdirkan. Takdirnya huwa dalikal kitab. Wal kitab paham? Dalika wa Putus-putus ya? Putus. Halo? Halo? Putus tadi. Dari Delika tuh udah putus. Udah nyambung. Sekarang yang tadi putus-putus itu suaranya nggak mati. Eh, belum anu belum Ini juga masih nih, masih ini kurang. ngape coba saya lihat gede. Coba. Gede lah. Hmm. Halo. Ya, Bagus. Khobar mubtada muqaddar. Khobar mubtadanya muqaddar. Takdir wa zalikal biar dulu min zalika badal. Tapi la nafiya lil jins. Raiba fihi muta'alliq bimuf khobar. Takut kain. Ini nanti ada yang belum paham ditanya. Hudan lima marfu ala annahu khobar muqaddar. Ya. Takdiruhu huwa au mansub ala annahu bisa jadi nasab jadi hal dari minal kitab, hal dari kitab atau hal dari hadza. Domir atau hal dari domir fihi. Coba diangkat, Pak. Alladzina yu'minun bil jar lil muttaqin. Siapa muttaqin? Yaitu yang. Nah, itu sifat beriman. Atau bisa jadi badal. Wa imma birraf'i ala annahu mukhabaruhu ulaika. Bisa juga al-fa mubtada. Khobarnya ulaika. Au ala annahu khobar mubtada. Bisa juga al-khobar mubtada. Takhum alladzina. Wa imma bisa juga nasab. Nih. Yuk minun silat. Ini luar biasa ini harus saya i'rab. Beda karena sudut pandang beda. Kita yang tahu apa-apa gitu. Ulaika ala hudraf'i ala annahu ulaika mubtada. Ala hudan khobar. Atau khobar. Atau ulaika jadi khobar mubtada. Yu'minun. Coba diangkat. Iza ju'ila ala yu'minun mubtada. Ulaika jadi khobar. Kalau alladzina diposisikan sebagai mubtada. Selesai. Berikutnya, Pak. Oh nih. Dalika isyarah bil ba'id anil qarib litambih ala uluwi sya'nihi. Dalika kan isim isyarah lil ba'id. Padahal kitab dalam versi balaghah ini itu ada di depan kita, dekat, menunjukkan bahwa jauh dalam konteks
status tinggi dan menunjukkan mulia. Ya, di mana letak tingginya? Dalam Allah, sifat Allah. Hudan lil muttaqin majaz mursal juga akli usnidal hidayah Al-Quran merupakan petunjuk, memberi petunjuk. Siapa Alkitab? Kita maksudnya Al-Quran. Masuk Quran memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk Allah. Itu namanya isnadul hidayah lil Quran majaz akli. Li'annahu sabul hidayah. Akonya sababiyah. Al-Quran menjadi sebab kita mendapatkan hidayah. Wal hadi fil haqiqah Allah. Yang memberi petunjuk pada hakikatnya ada Allah. Ulaika ala hudan wa ulaika lil inayah bisya'nil muttaqin. Ulaikanya dua kali disebut. Ya, itu untuk memberikan perhatian. Kayak begitu orang bertakwa dan mendapatkan petunjuk. Dia yang ya home lil hasr. Kalau kita dulu di kosor. Ya, home-nya lil hasr. Karena lil taukid. Domir fasel namanya. Al-mufradat al-lughawiyah. Al-kitab Al-Quranul Azim. Kitab azah zal makna has Masya Allah. Tafsirnya Sari bukan begitu. Mereka tetap jauh. Makanya ayat Al-Quran yang turun sebelum Quran itu gitu. Itu tuh itu juga itu kalau Zamakhsyari. Oke, dalikal kitab hadal kitab. La raiba fi la syai annahu min indillah. Tak diragukan bahwa benarnya tak ada yang batil. Semuanya benar. Kalau ada yang menganggap belakangan ini nggak populer, begitulah maksudnya. Karena faktor keterbatasan. Kita ngeri, ya, ngeri. Ya. Iya, zakat lah nggak berkorban lah, ngapain susah? Ganti aja duit, duitnya kasih ke masjid Istiqlal buat MBG. Coba itu namanya manfaat Al-Quran bi ra'yi. Ya, tapi hudan lil muttaqin alladzina waqu anfusahum mimma yadur. Siapa muttaqin? Ya, orang-orang yang menjaga dirinya dari ya faltazamul awamir. Makanya yaitu mereka konsisten ya terhadap perintah Tuhan dan menjauhi wal mahzurat dan yang diharamkan. Mahzurat sama dengan mamnu'at diharam. Daruratu kaidah usul fikih itu. Mahzurat. Darurat itu bolehkan yang dilarang, diharamkan. Mahzurat. Iya. Yu'minun. Al-iman huwa tasdik al-jazim. Iman adalah pengakuan beneran yang beneran. Al-Muqtarin dengan tunduknya jiwa wa qabuli dan menerima. Itu namanya iman. Wa yadullu dibuktikan
dengan amal. Iman kepada Allah mana buktinya sholat. Tuh, dia tuh ada apa yang diperintahkan oleh Allah. Bil ghaib maghaba 'anil insan. Yang tak diketahui manusia min hisab berupa hitungan. Wajaza itu hari hisab. Itu gaib. Ya. Jaza balasan. Jannah surga neraka. Dan lain-lain. Itu yang gaib. Maghaba. Di kelas saya ngabsen. Ahmad. Nggak ada. Udah. Pak Syahrial jawab. Gaib. Tuh, nggak ada di hadapan. Ya. Kalau dalam tafsir Az-Zamani, gaib itu terbagi dua. Demikian juga di Muhammad Abduh. Ada besar, ada gaib kecil. Gaib besar itu hari kiamat, hisab, surga, neraka, lain. Alam barzakh besar. Kalau gaib kecil, jadi nggak gaib karena bisa disaksi oleh ilmu pengetahuan. Gaib, cuma kecil, bisa diatasi oleh pengetahuan. Nah, tuh gerhana bulan, nggak gerhana matahari. Tapi nggak jadi gaib karena udah dapat di wa yuqassalah al-ityan biha mustakmilata syurtiha. Menegakkan sholat, yaitu melakukan sholat dengan rukun yang sempurna. Baru itu namanya menegakkan. Ya, panjang bahasan maksud yuqimus sholat. Nah, tafsir. Yukinun yakin huwal i'tiqad alladzi la yaqbal, yaitu keyakinan yang tak menerima ragu. Yakin nggak kalau di Masjidil Haram ada Ka'bah? Yakin, nggak ada seujung kuku pun ragu. Lalu di sebelah kanannya ada Bukit Sof, Bukit Mahmud. Tuh, mungkin. Huwa hakikatul, itulah hakikat ilmu. Apa maksudnya? Ilmu menambah keyakinan. Iman bagian dari keyakinan. Bagaimana menambahkan iman? Iman ilmu. Ilmu secara umum dan ilmu secara khusus. Selesai. At-tafsir wal bayan. Maknal basmalah anna ma fis surah min ta'ala. Bismillah yang ada di awal surat berikan masih kuat bahwa semua ayat di dalam Al-Quran dari Allah. Maka pakai bismillah. Nah, demikian meyakini bismillah yang ada dalam mushaf ketika kita mau baca. Ini dari Allah. Ya. Sehingga memang ada perintah, baca. Itu kalamku, bukan kalammu ya Muhammad. Kalamku, maka baca atas namaku. Bismillah atas nama Allah. Lamin insan, bukan dari manusia. Anzalaha birahmi, diturunkan dengan rahmatnya. Sayang, maka diturunkan Al-Quran. Lihidayatin nas ila ma fihil khair. Untuk menunjuki manusia jalan baik, wasa'adah dan kebahagiaan. Fid dunya wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Iya, la. Coba diangkat. La syak minal Quran bijma'i sahabah. Artinya semua surat dari awal sampai akhir. Surat Baqarah dari awal sampai akhir yang diawali milah tidak bukan. Itu dari ijma para sahabat alladzina
harasu 'inda jam'il mushaf, yang luar biasa sungguh-sungguh mengumpulkan mushaf, alla yaktubu fihi ayya syai'in min ghairi Quran. Karena yakin semuanya dari Allah, maka jangan ada di antara kalian atau tidak di antara mereka yang selain Al-Quran. Iya. Wa qad istaftahallahu di surah bil huruf al Allah membuka surat ini dengan huruf terputus. Tambihan lewas fil Quran, peringatan terhadap keadaan Al-Quran, wa isyarah ila injazihi, isyarat atas kemukjizatan. Lebih dari itu, watahaddiyan al-ityan dari surah mim misli, tahadi tantangan untuk membuat satu surat yang pendek yang serupa. Wa isbat coba diangkat. Wa isbatan Dan, apa posisinya berubah tadi karena suaranya dari tadi putus nyambung. Begitu nggak teman-teman? wa Halo? isbatan qati'an ila annahu kalamullah. Iya, Pak. Kadang-kadangnya beletang-beletong. Iya. Oh, anunya suaranya. Iya, karena putus Iya, sinyalnya kurang bagus itu dari awal. Ini jadi nggak ketangkep. sinyalnya bagus, ini sinyalnya. Bagus Pak, bagus di saya bagus. Oh, berarti tempat aneh sama Pak Ustadz Jamal berarti. Lagi penuh Iya. jaringan. Pak Yusuf? Pak Azari, Yusuf. Iya, kadang-kadang. Ah, ya begitu maksudnya kadang-kadang. Iya mah kalau mabok nggak akan ketang. Anggap aja bagus. Orang mabok ditanya. Terima aja nih. Terima. Iya. Yang penting nggak sesat ini, bentang lu kan. Oke, watan. Jadi ada tema besar Bismillah. Dia ditulis di awal menunjukkan bahwa itu kalam Allah. Surat yang setelah Bismillah itu menunjukkan kalam Allah. Tidak ada keraguan di dalam. Lebih dari itu bagi kita isbatan. Ya, sebagai faktor yang meyakinkan. Qoti'an, mutlak. Ila annahu kalamullah. Bahwa itu adalah Allah. La yudhari'uhu syai' min kalamil bashar. Yang tak serupa dengan apapun terkait kalam. Faka'anna Allah yaqul Arab alladzina al-Qur'anu bilghatihim. Allah berkata kepada bangsa Arab di mana Al-Qur'an diturunkan bahasa mereka. Apa kata Allah? Ta'jizuna 'anil ijab bimislih. Mana mungkin tak mampu membuat serupa. Ma'annahu kalam. Padahal Al-Quran itu kalam Arab. Minal huruf al-hijaiyah. Tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Allati yantiqu biha. Huruf-huruf yang bangsa Arab semuanya berbicara menggunakannya. Wa ma'adhalika, meskipun demikian diangkat. Wa ma'adhalika ajaztum. Namun kalian mampu untuk nggak usah membuat yang lebih baik. Mujaratihi yang saja, yang sederajat, setingkat saja. Hadza huwa ra'yul muhaqqiqin minal ulama. Inilah pendapat para ulama yang meneliti. Alladzina qalu, yang berkata innama zukirat hadhu fi awailis suwar allati zukirat fiha
bayanan li'ijazil Quran. Kata ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf terputus di awal surat tertentu ini menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Weh, bisa nih dipakai khutbah ya. Pak siapa? Pak Jamal, Pak Budi, Pak Syahrial. Pak Zahari suka khutbah Jumat. Emang enggak kayaknya nih. Khutbahnya itu dia mah dikatakan. Ya, coba diangkat Pak Jamal. Li'jazil Quran. Wa annal khalqa ajiz an mu'aradatihi bimislih. Bahwa semua makhluk tak mampu melawannya. Hada ma'annahu murakkab min hadil huruf. Padahal Al-Quran itu dari huruf terputus di mana mereka menggunakan huruf-huruf itu dalam kulluha majmu' fi awalil Quran. Ayat terdiri dari huruf terputus tak terdapat semua awal Al-Quran. Wa innama kurrirat liyakuna ablaq fit tahaddi wat tabkit. Akan tapi diulang. Jumlahnya ada sekitar 14 atau 15 ya, yang diawali dengan huruf terputus. Ada satu huruf, ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf. Tuh, kenapa liyakuna ablag fitah? Agar lebih mantep buat kama kurirat kasiroh. Seperti halnya kisah-kisah yang berulang. Itu dalam rangka tentang wakararat tahaddi bisarif dan mengulang tantangan itu dengan ulang jelas ya vulgar di banyak tempat. Pokoknya vulgar menantang in kuntum mimma nazzalna ala fa'tu bisurat wad'u syuhada'akum min dunillah. Oke, diangkat Pak. Wah, ada gangguan nih. Masuk suaranya nih. Dalam manggil anu itu Marial dia. Oh, Tes, tes. Iya, tes juga. Ada masalah ya? Keluar ya, Pak Ustadz. Ada masalah sih. ah, Ada masalah itu suaranya nggak kedengeran. itu.
Wa mimma yadullu ala alif lam mim huruf. Di antara menunjukkan bahwa alif lam mim itu huruf-huruf yang putus qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah. Siapa yang membaca Al-Qur'an punya dapat satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan balasannya 10 kebaikan. La aqulu. Aku tak berkata alif lam mim harf. Alif lam mim itu satu huruf, bukan. Lakin alif harf. Harf, mim harf. Alif satu huruf, lam satu, mim satu huruf. Ini dia yang menunjukkan bahwa alif lam mim 3 huruf. Satu huruf minimal 10 kebaikan. Kalau alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Ya, bukan soal kebaikannya yang ingin di dalam hadis ini, akan tetapi bahwa alif lam mim 3 huruf. Al-Quran bi ausafin salasah. Kemudian Allah memberikan gambaran Al-Quran dengan 3 gambaran. Al-awwal annahul kitab al-kamil fi kulli mastamala alaihi min ma'an wa maqasid wa qasas wa ghair wa ibar wa tasri'at ghairi qabila lin naqdi. Yang pertama nih, gambar terkait dengan sifat Al-Quran. Apa itu? Dia kitab yang sempurna, mencakup semua nilai, ma'anin, makna, nilai. Maksud, ada qasas, qisah, ibar, ibroh, tasri'at, hukum-hukum. Yang ghairi qabilah, tak mungkin dibatalkan. Sholat berubah 4 aja, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Puasa Ramadan diganti, nanti puasanya bulan Syawal, mungkin. Tuh, nggak ada peluang untuk bisa berubah. Berikutnya Pak, itu sifat Al-Quran. Yang kedua, annahu la syakka fi kaunihi haqqan min indillah. Tak diragukan Al-Quran dari sisi Allah. Liman am'anan nazar, bagi mereka yang memberikan perhatian secara mendalam, am'ana itu. Wa asgha biqalbihi, dan mendengarkan benar dari Allah. Sebab logika sederhana, kalau bukan dari Allah, dari malaikat tidak mungkin. Dari jin apalagi. Dari manusia, manusia ditantang. Wasalis annahu masdar hidayah wa irsyad lil mu'minin al muttaqin. Ketiga, gambaran Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi orang beriman dan bertakwa. Alladzina yattaquna azab Allah. Maksud orang bertakwa adalah orang yang takut dari azab Allah. Bukti takutnya bimtisali awamiri, yaitu menjalankan semua wajtinab nawahi, menjauhi semua larangan. Fahumul muntafi'una bihi, itu dia orang-orang yang mengambil manfaat dari Al-Quran. Al-Quran ada 2, perintah larangan. Perintah dilakukan, larangan dijauhi, dia yang bisa manfaat Al-Quran. Bisa mengambil manfaat Al-Quran, maka dia berarti menjaga diri dari neraka, namanya muttaqin. Summa abanallahu ta'ala arba' sifat muttaqin. Kemudian Allah menyebutkan 4 sifat takwa.
yantafi'una bil Qur'an, yaitu mereka mengambil manfaat dengan Al-Qur'an. Wa humul ladzina, yang kata yu'minuna wisra bil ghaibi, itu mereka yang beriman benarkan adanya yang allati akhbaru an, yang diinformasikan oleh Al-Qur'an, yaitu minal ba'si, yaitu wal hisab, perhitungan, sirat, jembatan, siratal mustaqim, wal jannah, surga, wan nar, neraka, dan lain-lain. Fala yaqifuna inda badil madiyat wal musat, mereka hanya tak berhenti pada semata-mata yang bersifat materi fisik, allati yudrikuhal aklu, yang dapat oleh akal, idrakan kariban, secara mudah, innama yudrikuna aidan, akan tapi mereka dapati oro al-maddah, yang balik materi, min awalim ukhra, alam yang lain, karuh, seperti ruh, jin, malaik, wa ala rasiha wujudullah wa wahdaniyatuh, utama adalah keberadaan Allah dan keesaannya. Jadi bapak nih, nggak ada ibu nih, miskin, ya. Iman 6, semuanya gaib, semuanya gaib. Cuma satu yang nggak gaib, Al-Quran. Yang gaib, yang supra gaib itu Allah. Tuh, ini yang disebut wa ala ra'sa, dari sekian yang paling gaib, supra gaib, yaitu ada. Summa yu'aduna shalah syurutiha warkaniha. Apa yang bertakwa? Mereka menegakkan sholat secara sempurna, penuh syarat dan rukun. Wa adabiha, dan etika sholat. Paham maksudnya etika sholat? Bapak-bapak sholat Jumat kain sarung kaos sah apa enggak? Sah, tapi tak etis. Sebaiknya sholat Jumat ketemu dengan Allah yang bersih, paling bersih, paling rapi, yang paling bagus. Walaupun cuma pakai kaos oblong, kain sarung, udah iya. Diangkat, Pak. Wa khusyu'iha. Nih tandanya mutakin. Bukan asal sempurna, syarat rukun adab plus khusyuk. Fassalatu min duni wa ta'ammul fil ma'fiha wa tadabbunil qur'aniyya wa khasyatillahi jismun bila ruh. Salat dilakukan tanpa perhatian terhadap yang dibaca, tampilkan makna-makna yang terdapat dalam setiap, tanpa takut kepada Allah. Ini baru khobarnya. Jismun, ibarat badan tanpa ruh. Sehingga menurut kacamata sufi, sholat ibarat badan. Gerak-gerik lahiriah itu badan. Khusyuk itu ruh. Kalau khusyuk, badan tanpa ruh. Oke. Kalau khusyuk doang tanpa ngerjain, itu namanya ruh. Badan tanpa ruh namanya bangsa mati. Ruh saja tanpa badan namanya jin. Ya, dia nggak badan. Summa yunfiquna fi wujuhil ri wal ihsan. Kemudian dia menginfakkan di yang baik. Menginfakkan apa? Minal amwal, harta. Ini ciri mutakin. Apa contohnya? Zakat.
Kah semua infak yang terwujud murah manusia. Wal harul amwal, harta menjadi suci. Masyabahan syabihan min subuhat, dari segala. Wa yaktamilul bina al mansud syar'an, maka sempurna bangunan yang dirindu menurut agama, yaitu binaul fardi bis sholah, membangun individu dengan sholat. Allati hiya, coba diangkat. Imaduddin. Pak Ustadz apa Pak Ustadz? Pak Ustadz, Hah? Apa? apaan? Ini mumpung di sini Pak Ustadz, aneh mau tanya sedikit Pak Ustadz. Oh iya. Itu tadi sebelum naik deh, yang tadi yang jism itu Pak Ustadz kan bilang ibarat Iya. jasad tanpa ruh gitu. Itu tapi ibaratnya di situ di kalimatnya kita keluar sendiri ibarat gimana Pak Ustadz? Oh iya, tasbih baligh adatnya dibuang, nggak disebut. Ibarat kan Tasbih, seperti tasbihnya dibuang. Harusnya kalau ada apa Pak Ustadz? Kak. as-salatu bila khusyuk kal bila ruh. Khusuk tilah gitu nggak tilah? Nggak pakai ilah, ilah mah istisna. Oh, Bila. Saya ulangi, oh ya. Nah, as-salatu bila khusyuk, tanpa khusyuk. hmm. Kal jismi bila ruh. Oke oke. Ya Ustadz. Kemudian Ron. Syamsun. Wah, itu ada ibarat seperti. Iya, bagus. Iya, allati hiya imaduddin, sholat yang agama. Wa binaul biz zakat. Cara membangun masyarakat itu dengan zakat. Wa tawabi'iha, yang menyertainya. Ada sasut taqaddum, yang berfungsi sebagai basic kemajuan hayat, peningkatan hidup, wa sa'adatil ummah, kebahagiaan umat. Fal ayatu amma fi kulli ghaib. Ayat di atas Al-Baqarah 1 sampai 5 mengandung makna umum terkait dengan yang gaib. Akhbar bihi Rasul gaib. Am umum fi kulli fardhan kanat aun. Semuanya, maksudnya semua sholat akan mengokohkan bangunan individu dan masyarakat, ya. Sholatnya fardu au naflan atau sunnah. Wa am fi kulli nafkah, dan yang dimaksud yunfiqun nafkah yang bersifat baik, ya, yang wajib maupun sunnah, apa saja, banyak maupun ya, baik maupun baik maupun baik sebiji maupun 2 biji, itu kurang lebih, ya. Di- Coba diangkat Pak. Inna ulaikal muttaqin, kemudian mereka-mereka yang yusaddiquna, mereka yang membenarkan ima anzala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa ala sairil mursalin, juga yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Wa yusaddiquna aidan tasdiqan jaziman. Demikian juga membenarkan secara mutlak, la syafihi, tak ada keraguan, bil akhirah. Wa ma tadamma wa ma tadummuhu min ba'sil ajsad, yang menyangkut akhirat. Apa itu? Kebangkitan badan dan ma'an minal kubur. Semuanya, badannya, ruhnya diyakini. Itu
dari kubur. Wahisab, nanti wajaza ada balasan. Wa mizan ada timbangan. Wa sirat ada mustaqim. Wa jannah wan nar, surga dan neraka. Tuh kandungan penjelasan muttaqin, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, infak pada kitab-kitab, iman kepada kitab-kitab, terus kepada hari akhir. Ya. Oleh karena itu Pak Quraish Shihab, kita ini sudah termasuk mungkin pada ayat pertama sampai ayat 5. Cuma masih belum sempurna. Perintah-perintah sholat, haji itu akan menyempurnakan keimanan. Berikutnya wajib wa haula'il mausufna bima dzukira minal iman. Mereka-mereka yang bukan dalam gambaran yang ada, yaitu yang benar terhadap yang gaib, wa iqamatis shalah, wa itaiz zakat, wal i'tiqad bil yaumil akhir, meyakini ada hari akhir, wal Quran, iman kepada Al-Quran, wabil kutubil munazzalah qablahu, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, Zabur, wasuhuf hum ala nur wa hidayah min rabbihim. Mereka berada dalam cahaya dan petunjuk Tuhan mereka. Wa ala manzilatin aliyah indallah, berada dalam posisi tertinggi di sisi Allah. Humul faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan bidarajat al-aliyah, derajat tinggi fi jannatil khulud, di surga-surga yang kekal. Nah itu yang apa tidak dipahami dari 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Pelajaran yang bisa ambil masing-masing. Bersyukur, alhamdulillah. Kita disebut di dalamnya. Disebut iman yang gaib kita. Disebut juga kita melakukan. Terus zakah juga zakat. Nah, pada kitab-kitab juga kita iman. Terus pada hari kiamat, hisab, timbangan, karena kita iman. Senang. Alhamdulillah isinya. Cerita tentang kita. Nah, berikutnya ini fiqhul wil ahkam. Ya, memahami pelajaran, kemudian mencoba menerapkan dalam kehidupan. Hadhihi sifatul mu'minin wa minhajuhum qanunuhum fil hayat. Inilah gambaran orang beriman. Kehidupan serta undang mereka dalam kehidupan Islami. Insyamil, iman yang universal. Coba Pak diangkat. Pak Syahrial angkat. Oh itu dia ada. Ya. Iman syamil kamil. Iman yang universal maksudnya sempurna. Kulli ma ghaba ilmuhu terhadap semua yang gaib. Jangkauan ilmu pengetahuan mereka. Kadatillah, seperti zat Allah. Malaikatihi, dan malaikat. Wadaril akhirah, pan akhirat. Mimma akhbar anhul Qur'anul azim, yang diinformasikan oleh Al-Quran. Wa dalil, kemudian dibimbing oleh dalil-dalil yang sehat. Wal iman makrun bil amal, iman yang seperti itu diiringi dengan amal soleh. Apa itu? Iqamatus sholah al-mafrudah, melakukan salat fardu, wal infak fi sabilillah, atau infak fil jihad, wa aunul fuqara wal masakin, menolong orang fakir miskin, wa sadaqat tatawwu, mengeluarkan sedekah sunat, wa nafaqah al wajibah, infak yang wajib, alal ahli, pada keluarga, wal walad, anak, wadil qurba, kerabat, wala yatajal imanu bima anzalallah, dan tidak terpisahkan dari iman kepada Allah
kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Fala budda minal iman at-tafsili. Karenanya harus iman secara rinci. Bikulli ma anzalahullahu ta'ala fil Qur'an. Semua yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wal imanil ijmali. Demikian juga iman secara global. Bil kutub. Coba diangkat. As-samawiyah. Dengan kitab dan mushaf sama terdapat. Haza ma'al ilmi bi annahu la ya'taddu bima dunal yakin fil iman. Ini ma'al ilm maksudnya diketahui. Bi annahu la ya'taddu bima dunal yakin. Bahwa keyakinan yang dimiliki tidak di bawah keyakinan yang ada dalam imannya. Paham? Yakin betul. Baik terhadap yang disebutkan secara global, iman pada yang gaib. Kan global itu. Ya, betul. Terus melakukan di sana ada balas, yakin betul. Wa arsadatil ayat ila anna ayat ini memberi informasi bahwa takwa al-khauf minal mukhalafah, yaitu takut menyalahi perintah. Fiha jama'ul khulli. Di dalam takwa itu terkumpul semua kebaikan. Wahia wasiyatul awwalin wal akhirin. Itu pesan orang-orang pertama dan yang terakhir. Wahia khairu ma yastafiduhu. Coba diangkat. Dikit lagi nih. Wahia khairu ma yastafiduhu. Insan. Kalau ada adalah ajaran yang dipegang, diambil oleh manusia. Seperti dikatakan Darda. Famanit tasopa bi'ausofil mu'min. Siapa yang memiliki sifat-sifat yang beriman yang disebutkan. Kan Al-Quran hudan. Maka Al-Quran menjadi petunjuk baginya. Annahu imamuhu fi amalihi wa ahwalihi. Al-Quran menjadi imam dalam amalnya. Amal maksudnya aktivitas diorientasikan kepada Al-Quran. Dan keadaannya. Tidur, berdiri, duduk. La yahidu an nahjihi. Tak menyimpang sedikit jalannya. Jalan Al-Quran. Wa qad dhamina li nafsihi an-najat. Berarah menjamin dirinya dengan keselamatan. Fi alamil akhirah. Di akhirat. Wa sa'adah. Kebahagiaan. Wa tamah ketenangan. Fi dunya. Wal musyaru ilaihi indal jum'ur. Wa humul mu'minun. Wahid. Yang diisyaratkan orang yang bersifat seperti itu dalam Al-Quran menurut mayoritas ulama adalah orang-orang yang beriman. Cuma orang beriman. Yang nggak beriman nggak mungkin ada rasa aman. Wa karraral isyarah lam bi annahu la budda min tahaqqukil wasfain. Hal itu diisyaratkan berulang dalam rangka untuk menegaskan informasi bahwa tidak boleh tiga, seorang harus mewujudkan minta hakuk al-wasfain, dua keadaan. Litahakuki, coba diangkat tak. Litahakukil hikam, agar terrealisir bi annahum ala hudan, bahwa mereka merasa ada dalam wa annahum humul muflihun, dan merasa bahwa mereka lah yang beruntung. Kalau Mujahid fi awalil Baqarah ayat fi na'til mu'minin. Kata Imam Mujahid, awal Baqarah menjelaskan 4 ayat tentang sifat-sifat orang beriman. Wa ayatan fi na'til kafirin. 2 ayat orang
Nanti setelah ayat ini, innalladzina kafaru sawa'un alaihim tuh. Wasalas asyrah, 13 ayat na'til munafikin. Maka ayat berikutnya menjelaskan tipe manusia yang ketiga, namanya munafik. Dari ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una walladzina amanu wa ma yaquluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim fazadahum marda walau ma'adabun alim kanu itu orang munafik. Ya, 13 ayat. Berikut selesai sampai di sini dulu. Ya, Ustaz, diskusi dulu, Ustaz. Silakan bagi teman-teman Ayo. yang mau bertanya. Ini ya Allah ya Allah. Mana Pak Syariel nih? Wah, Ustadz Budi dulu lah. Ustaz Budi mau udah ngelotok. Ustadz, Ya. usul fikihnya sholat itu al aslu fil ibadati al tauqifu ya Ustadz ya. Kalau jangan sholatnya, perintahnya mungkin akhir sholat. Yang tadi disebutkan itu mah kasus Betul nggak Pak Ustadz? Dalam ibadah itu harus ada dalil. Betul nggak Pak Ustadz? betul. Betul Pak Ustadz ya. Iya. Kalau nggak ada dalil gimana? Oh ya, baik. Makasih Pak Ustadz. Iya. Aqimus sholat. Maka kaidah usul fikihnya al aslu fil amri. Lil wujubi. Iya, itu asalnya. Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Ah, Itu kan akimus sholata kan al aslu fil umri apa amri lil wujubi. iya. Korinanya kalau sholat tahiyatul masjid wajib apa sunnah muakkadah Pak Ustadz? Apa korinanya Pak Ustadz? Baru dibahas. Oh, dibahas. Sholat wajib. Udah dikaitkan. Wajibkan sholat dalam hadisnya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka selain itu termasuk tahiyat masjid. Aja selain yang 5 waktu. Sunat. Sunnah Pak Ustadz ya. Ah, ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, ya kan? Pak Ustadz, Ya. itu yang di awal tadi kan katanya ada perbedaan bacaan kiroah, Pak Ustadz. Tapi kalau tadi nggak merubah arti, Pak Ustadz, ditambah ya itu fihi. Fihi. Ya kalau Hi. salah di situ ya ditambahin tadi ya. Itu Hi-nya. nggak merubah arti, Pak Ustadz. Enggak. Kalau diartikan nggak berubah, Pak. Enggak. Berubah. Kenapa domir? Terus berhenti. Itu kalau ilmu dulu lagi belajar, itu ada huruf satu huruf mati. Hi. Ya. Kalau domah, hu. Kalau fathah, ha. Ya. Pamannya akhir syair bihim. Terus arudnya bihimu. Mu panjang satu huruf. Nah, mungkin terbawa dari situ sehingga ada bacaan yang memanjangkan pada domir hi. Kalau hu panjang. Itu kan pengetahuan bagi kita. Segitu aja. Pak Ustadz, kalau kita Ya, ini tahu, Pak Ustadz. Terus kemudian kita kadang-kadang pakai itu boleh nggak, Pak Ustadz? boleh, Eh? asal jangan dalam sholat. Kenapa? Sholat mah nggak boleh dilakuin.
Pak Syahrial imam, ahli kiroat, baca wadduha, wadduhe. Tuh, kalau Wah, Pak, belantang-belentong, Pak. Maaf, Pak Ustadz. wadduhe wal laili idza saje dalam sholat jadi imam. Itu ilmu khusus. Orang ilmu saja yang tahu. Dan yang tidak tahu banyak. Terus dibaca dalam sholat. Timbul, wah udah saya emang nggak mau lagi imam sama Pak Syahrial. Bisa Bacanya, ditimpukin, bosan. oh benar. Timpukin, timpukin pakai pisang goreng mendingan. Waduh. Timpukin pisang goreng baca begitu. Tapi di Maroko ada Pak Ustadz yang imam baca waduh kayak gitu, Ustadz pernah lihat? Pernah nonton? Maroko di mana? Di Maroko di Maroko nggak Nah, boleh. Wah, apalagi sambil ngerokok nggak boleh. Hah? ya ke sebelah utara Pamulang deh. Iya bisa jadi. Ya kecil sekali. Maka kita pakai jumhur, mayoritas. Iya, boleh. Jadi bijaksananya Pak Ustadz, kalau satu imam datang ke negeri yang baru gitu, kayak kan pernah dulu ada imam apa yang masuk ke sini, terus kemudian begitu baca di apa di apa ngomongnya pada kayak gitu Pak Ustadz. Ini Nah, kayaknya nggak pinter katanya imam bacanya begini. Mereka kan belum belajar qiraah. Itu sebenarnya yang bijaksananya gimana tuh Pak Ustadz? Atau dia mempersilakan orang lain jadi imam atau gimana baiknya gitu maka Pak Ustadz? dalam konteks khilafiyah itu selalu ada pilah-pilah jumhur. Yang mayoritas. Terlepas dari teori, juga dalam fakta yang dipakai yang mayoritas. Kita jangan ikut-ikutin yang minoritas. Iya atau tidak? Lagi memang sudah hampir dipastikan akan menimbulkan. Nah, ada fitnah-fitnah yang terjadi. Tadi pagi itu sesi pertama tafsir Al-Muzammil. Ayat bunyi warattilil Qur'ana. Bangun tahajud. Terus baca Al-Quran. Baca tartil yang dipakai. Tartil pertama tajwidnya. Kedua makhrajnya. Termasuk panjang pendeknya. Termasuk lagamnya, lagam yang telah dengan Arab. Masih boleh wadu kalau darus. Tidak dalam sholat. Tapi kemudian kita coba hubungkan fenomena fakta di negeri ini dulu. Entah mau masalah di istana. Pernah dengar nggak? Pernah, insya Allah ingat. Semuanya dengar. Baca Quran pakai lagam Jawa. Jawa. Tadi akhirnya tuh ditafsir ini Wahbah Zuhaili dengan tartil. Tuh nggak boleh. Masuk kategori haram. Haram. Iya. Klasik Ya, sebelumnya mah kita mendapat itu kan seni. Boleh-boleh aja. Betul seni, tapi harus seni yang baku hubungannya dengan Al-Qur'an. Yaitu cara-cara baca yang udah berapa dikenal kemarin beli? para qori. Berapa? Bahkan lebih dari itu menjadi ada pelan emang baca Quran pakai apa namanya kendang kalau aja. Kan pakai lagam Jawa. Tuh hubungan pendengar kemudian menjadi didikan. Wallahu a'lam. Oh ya, satu lagi Pak Ustadz. Jadi kalau mengenai tartil tadi bacaan Pak Ustadz, ada yang bacanya, maksudnya gini, tartil itu ada kaitannya juga dengan kecepatan nggak Pak Ustadz? Soalnya misalnya
Waktu Benar. itu ingat saya tuh waktu saya muda saya pernah di belakang imamnya Mesir, imam Mesir gitu ya. Dia di Libya tuh, orang Libya. Itu bacanya cepat Pak Ustadz. Jadi Hmm. bacanya cepat kita juga nggak ini, tapi dibaca di sholat. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya, itu menjadi bukan tartil, Salah nggak Pak Ustadz? Pak. Menjadi bukan tartil. Yang disuruh tilil Quran. Di dalam sholat Pak Ustadz. Tapi dia kan apa Kalau memahami salah, bacaannya. gunah tidak gunah, idgham di ikhfa, itu salah, jelas itu. Tapi konteks tartil yang terburu-buru tidak termasuk tartil. Udah, jangan tanya salah apa benar. Salah mau benar mah itu kalau panjang dipendekin. Ya, kalau kasroh jadi domah. Enak tuh itu. Salah, salah gitu. Pokoknya waroaitan waroaitan nasa itu betul tuh. Dibacanya nasu. Lah, Reiki udah tahu tuh. Apalagi ya, itu Pak Azhari itu udah ngelotok ya. Salah tuh. Iya. Oke. Ada lagi Pak Jamal, Pak Azhari, Bu Susi. Mana Bu Susi ini? Bu Susi itu benar. Iya, Pak. Ayo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal di mana Bu? Kenapa, Pak? Tinggal di mana? Di Tangerang, Pak. Wah, Tangerang ya? Sampai Pengayoman. Oh, itu bukan selatan itu mah ya? Bukan. Ini apa di kotanya, kota Tangerangnya. Oh, Dekat pengadilan negeri. oh iya, iya, Masya Allah. Hmm. Yo, ajak temennya Bu. Iya, Pak. Insya Allah. Amin, amin. Iya, mana lagi ada? Nanti saya ajak itu teman-teman FBIK bahasa Arab nanti. Oh, Ibu dulu pernah? Ya, Sama Bapak kan pernah. enggak, saya enggak pernah ketemu Ibu. Iya, saya kan ke rumah Bapak waktu perpisahan. Di itu. Di mana? Di Tangsel. Oh, Tangsel. Iya, iya, Mas. Oh, Pak Ustadz lupa, Pak Ustadz. saya mah ini nih. Yang Malek. kita bawa Ustadz kopi, kan Pak. ada itu, ada apa ya? Ada di atas waktu itu kita Ada apa? foto. Terus sama Pak Ustadz Azhari kan nih. Oh, Pak Azhari Lain, ya, lain gedung. lah. sama Ibu Muji waktu itu Pak, sekarang sama Bu Muji. Ingat gak ya pengacara? Pengacara. Iya, yang Bu Muji, Mujiyawati. Iya, Ibu Muji Udah kenapa? meninggal Pak dia. Hah? Dia udah meninggal kan? Ini Udah adalah meninggal. Muji itu. Ya, soalnya ada juga lagi Iya. yang iya, iya terus yang dulu kita pernah kemana waktu jalan-jalan naik bis itu ya?